Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa Muharam, NIM 2013 30000730. Saya dari Prodi PGSD A7 FTIK Unisnu Jepara. Di sini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Asal-usul air laut asin. Pada suatu ketika, hiduplah dua bersaudara di sebuah desa. Yang sulung begitu kaya raya, sedangkan yang bungsu sangat miskin. Yang sulung akan menghabiskan banyak uang di setiap festival, ketika yang lain tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya makanan ataupun pakaian untuk dikenakan. Keluarga si bungsu lebih sering kelaparan, karena mereka tidak mempunyai uang. Suatu hari, dia memutuskan untuk meminta bantuan pada kakaknya. "Kakak, anak-anakku sangat kelaparan. Mohon pinjami aku uang. Aku akan membeli makanan untuk mereka." "Kau selalu datang untuk meminta uang. Aku tidak punya apa-apa untukmu. Pergi sana." Sakit hati karena kata-kata kakaknya, si bungsu pun pergi dari situ. Di perjalanan pulang, dia berjumpa dengan seorang pria tua yang sedang membawa setumpuk kayu. "Oh, tunggu dulu, ini pasti berat. Biar aku tolong kau membawanya." "Oh, terima kasih, nak." "Kenapa kau terlihat cemas, nak?" "Aku tidak tahu harus apa. Keluargaku kelaparan dan aku tidak bisa membawa makanan untuk mereka. Aku putus asa. Aku harus apa?" "Begitukah? Aku bisa menolongmu. Jika kau menolongku membawakan tumpukan kayu ini ke rumah, aku akan memberimu sesuatu yang bisa membuatmu kaya." "Baiklah." Dia pun membawa tumpukan kayu itu dan mengikuti pria tua itu ke rumahnya. "Terima kasih, nak. Kau bisa simpan di sini." Pria tua itu pun memberikan sebuah roti manis dan berkata, "Ambil ini dan bawa ke hutan. Saat kau sedang berjalan, kau akan menemukan 3 buah pohon plam. Ada bukit di balik pohon itu. Jika kau lihat lebih dekat, kau akan lihat ada sebuah gubuk kecil. Masuklah ke gubuk itu. 3 kurcaci tinggal di sana. Mereka suka sekali dengan roti manis. Mereka pasti akan membeli roti ini darimu. Berikan pada mereka, tapi jangan memintakan uang sebagai gantinya. Tapi mintalah sebuah penggiling yang terbuat dari batu." Mengikuti perintah pria tua itu, si bungsu pun pergi ke hutan. Setelah melewati beberapa pohon, dia tiba di satu pohon. Saat dia mengamati lebih jelas lagi, dia sadar ada 3 pohon plam berjajar di sana. Saat dia berjalan menuju pohon itu, dia melihat tepat di belakangnya ada sebuah gubuk kecil. Saat dia memasuki gubuk, para kurcaci mulai berteriak padanya, "Siapakah kau? Dan bagaimana kau bisa masuk?" Aku..." "Dia pasti pencuri. Apa yang akan kau curi?" "Apa? Aku bukan pencuri. Aku..." Pada saat itu, para kurcaci melihat ada roti manis di tangannya. Dengan segera, kemarahan para kurcaci pun hilang, dan salah satunya berkata, Kami menginginkan roti manis itu. Kau boleh mengambil apapun sebagai gantinya." "Baiklah, aku akan berikan ini padamu, tapi kau harus memberikan padaku sebuah penggiling yang terbuat dari batu." "Kami setuju, tapi ingat, ini bukan penggiling yang biasa. Saat kau menggiling, ia akan mengabulkan semua keinginanmu. Dan saat kau selesai, tutupi penggiling ini dengan kain merah, maka itu akan membuat penggiling itu berhenti." Pun mengambil penggiling itu dari kurcaci dan kembali pulang. Saat dia tiba di rumah, dia melihat istri dan anaknya sedang kelaparan. Dengan cepat, dia meminta istri untuk mencari kain merah dan wadah. Lalu dia mencoba menggunakan penggiling itu dan mulai menggiling. "Penggiling, oh penggiling, berikan aku kari. Penggiling, oh penggiling, berikan aku kari." Penggiling itu pun langsung menghasilkan sebuah kari. Lalu si bungsu pun menutupnya dengan kain merah, dan penggiling itu pun mulai berhenti.
Lalu dia mengambil kain itu lagi dan mulai menggiling lagi. Penggiling, oh penggiling, berikan aku nasi. Penggiling, penggiling, oh penggiling, berikan aku nasi. Dengan cepat, penggiling itu pun menghasilkan setumpuk nasi. Semuanya makan dengan lahap. Setiap hari, si bungsu meminta penggiling untuk menghasilkan banyak hal. Beras, gandum, kacang-kacangan, dan banyak lagi. Lalu, dia membawa semuanya ke pasar untuk dijual. Dengan cara itu, dia menghasilkan banyak uang. Lalu, dia menjadi kaya raya. Dia membangun rumah besar untuknya dan keluarganya. Semuanya sekarang memiliki pakaian baru. Semuanya hidup bahagia, kecuali si sulung yang merasa iri terhadap keberhasilan adiknya. Bagaimana bisa terjadi? Beberapa hari lalu dia datang untuk meminta uang dan sekarang dia tiba-tiba kaya. Ada yang salah di sini. Si sulung bersembunyi di rumah si bungsu untuk mencari tahu kebenarannya. Tidak butuh waktu lama untuk mencari tahu. Keesokan harinya, dia mencuri penggiling dan memutuskan untuk meninggalkan desa bersama keluarganya. Dekat dengan desa itu ada sebuah pantai. Dia tiba di pantai dan pergi bersama keluarganya dengan perahu ke negeri yang jauh. Di perjalanan, dia memutuskan untuk mencoba penggiling itu. Penggiling, oh penggiling, berikan aku garam. Penggiling, penggiling, oh penggiling, berikan aku garam. Penggiling itu pun menghasilkan garam. Tapi sekarang, si sulung tidak tahu bagaimana cara untuk menghentikan penggiling itu. Penggiling terus menghasilkan garam, dan perahu itu pun dipenuhi dengan garam lalu menenggelamkan semua orang yang ada di atasnya. Jika saja si sulung tidak iri dengan si bungsu, pasti si sulung masih bisa hidup bahagia bersama keluarganya. Menurut kepercayaan, penggiling itu terus menggiling di dasar lautan, sehingga sekarang air laut menjadi asin. Sekian dongeng yang dapat saya ceritakan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.